10 Mei tahun 1945. Langit di atas pegunungan Papua Barat diselimuti kabut tebal, menutupi puncak-puncak, curam, dan lembah yang belum pernah tersentuh manusia. Di ketinggian lebih dari 8.000 kaki, suara deru mesin pesawat militer memecah keheningan hutan tropis yang basah oleh hujan. Sebuah pesawat transport C-47 Dakota milik Angkatan Udara Sekutu melintasi jalur udara yang jarang dilewati, jalur pengiriman logistik dari Darwin, Australia menuju Hollandia, markas besar Sekutu di pesisir utara Papua. Di dalam kokpit, Kapten William Bill Hartley menatap kompas dengan cemas. Tetesan keringat menuruni pelipisnya, meski udara di luar begitu dingin. Kita kehilangan visibilitas. Radio masih belum terhubung? Tanyanya, menoleh ke arah kopilot, Letnan Mendes. Mendes menggeleng pelan. Tidak ada sinyal, Kapten. Sepertinya badai mengganggu transmisi. Pesawat itu membawa 9 awak dan 12 penumpang. Sebagian besar, teknisi, dan perwira logistik yang bertugas mempersiapkan pangkalan udara baru di wilayah pegunungan tengah. Di ruang kargo, peti-peti amunisi, bahan bakar cadangan, dan logistik militer terikat rapat dengan tali baja. Namun, di antara muatan itu ada satu peti kayu misterius yang hanya ditandai dengan kode Project Firefly. Confidential. Hartley sempat menatap peta lusuh di pangkuannya. Jalur penerbangan mereka seharusnya melintasi lembah Baliem sebelum menukik menuju Hollandia. Tapi badai memaksa mereka keluar dari jalur. Dan di bawah sana, hanya hutan lebat dan pegunungan tanpa nama. Di luar, langit semakin gelap. Petir menyambar di kejauhan, menerangi siluet pegunungan raksasa. Pesawat bergetar keras, dan alarm altimeter berbunyi. Turunkan ketinggian, awan ini terlalu padat, teriak Hartley. Mendes menarik tuas kendali dengan hati-hati. Namun, saat pesawat menembus lapisan awan, pandangan mereka disambut oleh dinding batu hitam menjulang. Gunung Kars yang muncul tiba-tiba dari kabut. Pulap. Sekarang, mesin meraung. Pesawat berusaha naik. Tapi terlalu terlambat. Sayap kiri menghantam puncak pohon, lalu disusul suara logam berderit keras. Dan semuanya menjadi gelap. 2 hari kemudian, di pangkalan udara Hollandia, operator radio mencatat pesan terakhir dari pesawat C-47 itu pada jam 17:42 sore. Setelah itu, tak ada lagi sinyal, tak ada panggilan darurat, dan tak ada serpihan yang ditemukan. Bagi komando Sekutu, pesawat itu hilang dalam tugas. Namun bagi penduduk lokal di pedalaman Papua, malam setelah kejadian itu mereka melihat cahaya aneh di langit, seperti api jatuh dari awan. Suara ledakan menggema di balik pegunungan, dan selama puluhan tahun. Kisah itu menjadi legenda di antara suku-suku setempat burung besi yang jatuh dari langit, membawa rahasia orang asing. Yang tidak diketahui siapapun saat itu, adalah bahwa rahasia yang dibawa pesawat itu akan mengguncang sejarah perang di Pasifik, bahkan puluhan tahun setelah perang berakhir. Kapten Udara Senior, Charles Donovan, yang memimpin misi pencarian pertama, menulis dalam catatannya, hutan di bawah tampak seperti lautan hijau tanpa ujung. Sekali kau kehilangan arah, kau takkan tahu lagi mana timur dan mana barat Papua. Menelan apapun yang jatuh ke pelukannya. Badai yang terus-menerus melanda, kabut yang nyaris permanen, dan peta topografi yang tak akurat, membuat setiap upaya pencarian seperti mencari jarum di lautan. Dalam waktu 1 bulan, operasi dihentikan. Nama C-47 Firefly dicatat resmi sebagai hilang dalam tugas, sebuah catatan dingin yang menutupi tragedi manusia di dalamnya. Namun, di desa kecil di lembah Baliem, para penduduk suku Dani mulai bercerita. Mereka mengaku mendengar suara petir panjang dari langit pada malam tertentu di bulan Mei, diikuti cahaya oranye yang menyalakan langit barat. Beberapa hari kemudian, sekelompok pemburu menemukan potongan logam asing di hutan, tertutup lumpur dan lumut. Tapi ketika mereka membawa benda itu ke kepala suku, ia berkata dengan nada tegas, "Itu milik roh langit, jangan disentuh." Legenda tentang burung besi dari perang besar pun tumbuh menjadi cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Tak ada orang luar yang tahu, hingga 2 dekade kemudian. Tahun ke-1962, sebuah helikopter militer Belanda yang tengah melakukan pemetaan terbang di wilayah pegunungan Karstens. Dari udara, salah satu awak melihat kilatan cahaya memantul dari lembah terpencil, seperti logam di antara pepohonan. Mereka menandai koordinatnya, tapi sebelum sempat kembali untuk meneliti, situasi politik Papua memanas. Belanda harus hengkang.
dan catatan itu hilang bersama arsip kolonial. Baru pada tahun 1984, seorang misionaris asal Australia bernama Reverend John Pierce mendengar kisah aneh dari warga lokal di Wamena. Mereka menunjukkan potongan logam besar yang digunakan sebagai atap gubuk dengan lambang bintang putih khas Angkatan Udara Amerika di permukaannya. Pierce, yang juga seorang veteran Perang Dunia II, langsung tahu bahwa benda itu bukan sekadar logam tua. Ia mengorganisir tim kecil bersama 2 pilot lokal dan seorang peneliti geologi untuk mencari sumbernya. Setelah 3 hari perjalanan melewati sungai berlumpur, hutan lebat, dan tebing yang hampir vertikal, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi kabut tebal. Di sana, di antara pepohonan, tampak reruntuhan pesawat besar yang tertutup lumut dan akar pohon. Di sisi ekor masih terbaca samar tulisan C-47, Dakota Firefly. Pierce berdiri terpaku. Ia sadar, setelah hampir 40 tahun, ia telah menemukan pesawat sekutu yang hilang di pegunungan Papua. Namun yang paling mengejutkan, bukanlah bangkainya, melainkan apa yang ditemukan di dalamnya. Pintu kargonya sebagian terbuka, ditumbuhi lumut dan akar yang melilit. Dengan hati-hati, Pierce menyalakan senter dan masuk ke dalam bangkai. Udara di dalam terasa lembab, bercampur aroma logam dan tanah. Di lantai, berserakan sisa-sisa peti kayu, senjata karat, dan peralatan militer yang membatu dimakan waktu. Namun di bagian belakang kabin, Pierce menemukan sesuatu yang tak tercatat dalam daftar logistik militer biasa. Sebuah peti besi besar dengan tulisan pudar Project Firefly, Top Secret. Ia berhongkok mencoba mencongkel kunci peti dengan linggis kecil yang dibawanya. Kunci berkarat keras, tapi akhirnya terbuka dengan bunyi berderit berat. Di dalamnya bukan amunisi, bukan dokumen, melainkan tobang-tobang silinder logam dengan simbol radiasi primitif di bagian samping. Salah satu anggota tim, pilot lokal bernama Jonas, spontan menutup hidungnya. "Apa ini senjata?" tanyanya dengan suara gemetar. Pierce mengamati tanda di permukaan tabung itu, kombinasi kode angka dan huruf militer Amerika. Ia mengenalinya. Bukan senjata. Ini bahan percobaan. Mungkin bagian dari penelitian senjata eksperimental di akhir perang. Namun bagaimana mungkin tabung seberbahaya itu dikirim ke Papua, wilayah terpencil yang bahkan belum memiliki jalur darat memadai? Pierce memotret semua temuan itu dengan kamera polaroidnya dan menandai koordinat lokasi. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, ia memperhatikan sesuatu di kursi kokpit. 2 kerangka manusia masih duduk di tempatnya, terikat sabuk pengaman. Salah satunya memakai seragam pilot lengkap dengan lencana Angkatan Udara AS. Di kantong bajunya masih terselip buku catatan kecil yang sudah rapuh. Pierce membukanya dengan hati-hati. Di halaman terakhir, dengan tulisan tangan yang terguncang, terbaca kalimat, "Kami tersesat, radio mati." Badai semakin dekat. Tapi misi ini terlalu penting untuk gagal. Firefly harus sampai di tangan komando. Apapun yang terjadi, kalimat terakhir tertulis kabur, seolah tinta bercampur air mata. Jika seseorang menemukan ini, tolong beritahu mereka. Firefly bukan hanya logistik. Malam itu, Pierce dan timnya berkemah tak jauh dari lokasi bangkai pesawat. Namun sekitar tengah malam, mereka mendengar suara gemerisik dari arah reruntuhan. Jonas, yang berjaga di luar tenda, bersumpah melihat bayangan manusia berdiri di dekat ekor pesawat. Tapi ketika ia mendekat, tak ada siapapun di sana. Hanya kabut dan udara dingin menusuk tulang. Keesokan paginya, mereka meninggalkan lokasi dan kembali ke Wamena. Namun begitu Pierce mencoba mengirim laporan dan foto ke otoritas Australia, surat-suratnya tidak pernah sampai. Dalam waktu seminggu, 2 orang berpakaian sipil mendatanginya di pos misi, memperkenalkan diri sebagai petugas konsulat. Mereka mengambil semua dokumen dan negatif foto dengan alasan keamanan internasional. Setelah itu, kasus penemuan pesawat Firefly tak pernah dipublikasikan secara resmi. Pierce diam, tapi dalam hati ia tahu, apapun yang dibawa pesawat itu lebih dari sekadar muatan logistik perang. Dan 4 tahun kemudian, saat sebuah perusahaan tambang internasional memulai eksplorasi di wilayah yang sama, muncul laporan baru tentang radiasi aneh di lembah tempat bangkai itu ditemukan. Namun, yang membuatnya ganjil, area itu sama persis dengan koordinat lokasi pesawat Firefly yang ditemukan Reverend John Pierce 4 tahun sebelumnya. Sebuah tim ilmuwan Indonesia dan Australia dikirim untuk memeriksa. Mereka menemukan sisa logam pesawat yang sudah runtuh sebagian. Tapi anehnya, peti besi Project Firefly telah hilang.
Tak ada tanda tabung-tabung logam, tak ada dokumen, tak ada petunjuk siapa yang mengambilnya. Hanya bekas roda ban berat di tanah, mengarah ke barat, seolah ada pihak yang datang lebih dulu, mengambil sesuatu, lalu menghilang tanpa jejak. Pemerintah Indonesia menutup laporan itu dengan alasan prosedur keamanan wilayah eksplorasi. Tapi, rumor mulai menyebar di kalangan akademisi. Pesawat Firefly bukan sekadar transportasi logistik, melainkan bagian dari eksperimen senjata kimia atau radioaktif rahasia. Sekutu menjelang akhir Perang Dunia II, beberapa arsip deklasifikasi Amerika Serikat yang muncul di tahun 1990 menyebut sebuah proyek eksperimental bernama Operation Firefly, sebuah inisiatif rahasia untuk menguji stabilitas bahan nuklir ringan yang rencananya akan digunakan dalam pengembangan bom baru. Tidak pernah ada catatan resmi bahwa bahan itu dikirim ke Pasifik Selatan, tapi catatan pengiriman terakhir dari Laboratorium Los Alamos tahun 1945 menunjuk pada jalur udara menuju Australia. Apakah pesawat C-47 Firefly membawa salah satu dari kiriman itu? Pierce, yang saat itu sudah pensiun di Queensland, menerima kabar tentang temuan radiasi itu dari seorang wartawan muda bernama Helen Strutt. Helen datang membawa salinan laporan ilmiah yang bocor dari Frontier Mining. Ia ingin menulis buku tentang kisah pesawat misterius di Papua, tapi ia butuh konfirmasi. Pierce, dengan tangan gemetar, menunjukkan catatan asli dari buku pilot yang ia simpan diam-diam selama puluhan tahun. Ia berkata lirih, "Aku sudah tahu sejak hari pertama aku melihat tabung itu. Firefly bukan pengangkut biasa. Ia membawa rahasia yang seharusnya tidak pernah terbang." Namun beberapa bulan kemudian, sebelum buku itu sempat terbit, Helen dilaporkan meninggal dalam kecelakaan mobil di Port Moresby. Manuskripnya hilang. Pierce wafat setahun kemudian, dan semua catatannya tentang Firefly diserahkan ke gereja misi di Wamena. Tapi pada tahun 1998, gereja itu terbakar dalam peristiwa yang tak pernah dijelaskan secara tuntas. Semua arsip hangus. Kini, satu-satunya bukti fisik yang tersisa hanyalah potongan logam pesawat yang masih digunakan warga lokal sebagai atap rumah di sebuah desa terpencil. Setiap kali hujan turun, mereka berkata, suara gemeretak atap itu seperti suara burung besi yang berusaha berbicara kembali. Dan meski lebih dari setengah abad telah berlalu, pemerintah Amerika tidak pernah mengakui adanya pesawat C-47 Firefly yang hilang di Papua. Tidak ada nomor seri, tidak ada awak tercatat, seolah pesawat itu tidak pernah ada. Namun bagi sebagian peneliti dan veteran yang masih hidup, kisah ini adalah pengingat kelam bahwa dalam perang ada rahasia yang terlalu besar untuk diungkap, bahkan setelah perang berakhir, di antara hutan Papua yang masih misterius. Burung besi itu mungkin masih menyimpan bisikan masa lalu, menunggu seseorang cukup berani untuk membuka kebenaran yang telah dikubur dalam-dalam sejak ke 1945.